Seperti itu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan melalui firman Tuhan Anda, mari kita memanjatkan doa kita untuk meminta bimbingan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur siang hari ini kami Tuhan kembali beri kesempatan untuk membuka hati, membuka kehidupan. Kami rindu biarlah siang hari ini di dalam kami merenungkan firman-Mu, kami boleh menemukan kehendak-Mu, hidup kami boleh dikuatkan, dan kami pun juga dimampukan Tuhan untuk senantiasa belajar, mensyukuri segala cinta kasih, mensyukuri setiap pertolongan-Mu, mensyukuri segala sesuatu yang kami dapatkan, yang kami raih dalam kehidupan kami. Ajari kami juga Tuhan, untuk menikmati dan mencukupkan diri dengan segala sesuatu yang kami miliki, dengan segala sesuatu yang kami dapatkan, yang terbaik dari Tuhan itu. Nyatakan kehendak-Mu ya Tuhan, kami siap untuk berubah sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, siang hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Demikian, sahabat Kristus. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, sahabat Kristus. Kehidupan kita akan bahagia, kita akan rukun, kita akan senantiasa diberkati Tuhan ketika firman Tuhan senantiasa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, ketika kita mampu mensyukuri, mampu menikmati, dan mampu merasa cukup atas berkat-berkat, atas segala sesuatu yang kita raih dalam kehidupan kita, maka ungkapan syukur dapat menikmati, dan rasa cukup itu akan sungguh-sungguh membahagiakan kehidupan kita, akan sungguh-sungguh merukunkan kehidupan kita dengan orang-orang sekitar kita. Sahabat Kristus, mari kita belajar dari seorang petani. Alkisah, seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tidak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya. Seberapapun yang diinginkannya, sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan rasa cukup. Sahabat itu yang dikasihi Tuhan, seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas yang berjatuhan di hadapan matanya. Diambilnya beberapa ember untuk menampungnya. Setelah semuanya penuh, lalu disimpannya kepingan emas itu di gubuk mungilnya. Kucuran kepingan emas itu terus mengalir, sehingga si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya dengan kepingan uang emas itu. Masih kurang katanya. Dia menggali sebuah lubang yang sangat besar dan menimbun lubang itu dengan kepingan emas. Belum cukup katanya. Dia membiarkan mata air itu terus mengalir dan mengeluarkan kepingan emas. Hingga akhirnya, sahabat Kristus, petani itu mati tertimbun
kepingan-kepingan emas. Ya, dia mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup untuk apa yang dia dapatkan. Tidak pernah bisa berkata cukup untuk kepingan-kepingan emas yang dia dapatkan. Seperti itu yang dikasih Tuhan. Kata yang seringkali sulit untuk kita ucapkan adalah cukup. Kapankah kita bisa berkata cukup? Hampir semua pegawai merasa gajinya belum bisa dikatakan sepadan dengan kerja kerasnya. Para pengusaha pun juga selalu merasa pendapatan perusahaannya masih di bawah target. Seorang istri kadangkala mengeluh karena suaminya kurang perhatian. Seorang suami pun juga berpendapat istrinya kurang pengertian. Anak-anak menganggap orang tuanya kurang murah hati, dan sebagainya, dan sebagainya. Semua merasa kurang, dan kurang. Sebab itu yang dikasih Tuhan, kapankah kita bisa merasa cukup? Cukup bukanlah soal berapa jumlahnya, tetapi cukup adalah persoalan kepuasan hati. Cukup hanya bisa diucapkan oleh orang yang bisa bersyukur. Tak perlu takut berkata cukup. Mengucapkan kata cukup bukan berarti kita berhenti berusaha dan berkarya. Dan ketika kita mengucapkan rasa cukup, bukan berarti lantas Tuhan berhenti di dalam berkarya, di dalam memberkati kita, di dalam menolong kita, di dalam memelihara kehidupan kita. Rasa cukup akan membuat kita dapat menikmati segala sesuatu yang kita dapatkan. Rasa cukup akan membuat kita bisa mengalami kebahagiaan di sepanjang kehidupan kita. Rasa cukup akan membuat kita merasa hidup dengan baik dari hari ke hari. Sebab itu yang dikasih Tuhan, hal itu sejalan dengan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini. Ibrani pasal 13 ayat 5 dan 6 yang menekankan bahwa kita diminta untuk mencukupkan diri kita dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Kita diminta untuk tidak khawatir akan kehidupan kita, karena Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Sehingga saudaraku, walaupun kita mengatakan atau merasa cukup dalam kehidupan kita, ternyata Tuhan masih dan senantiasa berkarya, senantiasa memberi yang terbaik, senantiasa dekat dalam kehidupan kita, senantiasa peduli kepada kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita kekurangan dalam segala sesuatu, walaupun kita merasakan atau mengatakan cukup akan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Bahkan saudaraku, di ayat yang ke-6 mengatakan bahwa Tuhan senantiasa menolong kita. Dalam arti ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita merasakan permasalahan, ketika kita merasakan kehidupan kita berat, Tuhan akan segera memberikan pertolongannya. Dan Tuhan pun akan senantiasa mencukupi segala sesuatu, menyediakan segala hal yang kita butuhkan dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat di dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk itu, sahabat Iktus yang dikasih Tuhan, agar kita menikmati dan mengalami kehidupan yang bahagia di sepanjang kehidupan kita, mari yang pertama kita belajar untuk mensyukuri segala sesuatu yang kita dapatkan, mensyukuri
segala sesuatu yang bisa kita raih, mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dalam kehidupan kita. Yang kedua, sekaligus, mari kita memiliki rasa cukup dalam kehidupan kita. Sekaligus yang dikasihi Tuhan, ketika kita memiliki rasa cukup, maka kita akan bisa menikmati, kita akan bisa memanfaatkan, kita akan bisa berbagi berkat dengan segala sesuatu yang kita miliki, dengan segala sesuatu yang bisa kita raih, dengan segala sesuatu yang kita dapatkan. Rezeki, pengalaman kehidupan kita, pertolongan-pertolongan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita kepada orang-orang sekitar kita. Yang ketiga, sahabat Kristus, walaupun kita mengatakan atau merasa cukup dalam kehidupan kita, tetapi mari kita meyakini bahwa Tuhan tidak pernah berhenti berkarya. Tuhan tidak pernah berhenti menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan terus mendampingi, menguatkan. Bahkan Ia mengatakan, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau sendirian menghadapi berat ringan, suka duka kehidupanmu. Tuhan senantiasa menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, memberikannya tepat pada waktunya. Sehingga saudaraku, biarlah rasa cukup yang ada dalam kehidupan kita sungguh-sungguh membuat kita bisa menikmati segala sesuatu, membuat kita merasakan bahagia dalam segala keadaan kehidupan kita, dan kita boleh rukun dengan orang-orang sekitar kita. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar mempunyai rasa cukup itu, agar kita bisa menikmati dan merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sahabat Kristus yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri puah firman untuk Anda siang hari ini dengan memanjatkan doa-doa kita. Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk setiap cinta kasih yang kami alami, baik dari Tuhan maupun dari orang-orang sekitar kami, terkhusus dari setiap anggota keluarga kami ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur juga untuk pertolongan-Mu, pendampingan-Mu, kekuatan-Mu, berkat rezekimu yang tidak pernah terlambat, yang senantiasa memampukan kami menjalani setiap pergumulan kehidupan kami dengan baik, yang memampukan kami untuk mencukupi setiap kebutuhan kehidupan kami dengan baik. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala sesuatu yang masih kami miliki dan mampu kami raih dalam kehidupan kami. Bila kami boleh menikmatinya dengan rasa cukup dan syukur, sehingga semuanya itu boleh membahagiakan kami. Tuhan, kami berdoa agar di sepanjang kehidupan kami boleh senantiasa mengalami kehadiran Tuhan di sana. Kami berdoa ya Tuhan untuk kami dan setiap anggota keluarga kami. Mampukan kami boleh senantiasa mengalami kerukunan, mengalami kebahagiaan, saling menopang, saling mendoakan, saling menguatkan. Dan kami pun bisa menikmati, bisa mensyukuri, tercukupi atas segala rezeki dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan, kami berdoa untuk Kota Semarang. Biarlah Kota Semarang ini senantiasa Tuhan dampingi, masyarakat Kota Semarang mampu bekerja dengan baik, berkarya dengan baik, dan mendapatkan rezeki yang cukup dari hari ke hari. Kami pun juga berdoa untuk pemerintahan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan memakai pemimpin-pemimpin kami, memakai wakil-wakil kami, untuk mereka dengan sungguh-sungguh berkarya
bekerja untuk kepentingan masyarakat Kota Semarang. Kami berdoa dan bersyukur ya Tuhan untuk keberadaan Radio Iktus. Biarlah Tuhan memakai siaran-siaran Radio Iktus untuk memberkati, untuk mendampingi masyarakat Kota Semarang, khususnya umat-Mu, di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan untuk PUA siang hari ini. Mampukan kami untuk mempunyai rasa cukup, agar kami boleh bahagia di sepanjang kehidupan kami. Amin. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.